Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Darwis dalam Puisi Saru Channel. Puisi Saru Channel adalah channel yang menjembatani orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahlian, tetapi ingin membicarakan sesuatu hal. Maka Puisi Saru Channel ini adalah wakil dari semua umat yang ingin berbacot tetapi tidak memiliki bahan. Oke, seperti yang sudah dipatronkan ya, ini adalah channel yang akan membahas serba-serbi yang sedang marak, viral atau hits di luar sana. Ya, kita akan membacotkan dengan keterbatasan dan dengan kemampuan, kapasitas kepala hostnya saya itu ya. Jadi oke, dari kemarin-kemarin kita membahas banyak tentang hal, ada yang penting, ada yang setengah penting, ada yang nggak penting sama sekali. Oke, fine, kita bahas semuanya, kita ulas, kita kopek semuanya sampai ke akar-akarnya. Oke. Nice. Kali ini saya agak gatal ingin membahas yang berkaitan dengan sport, olahraga, bukan tinju ya. Maksudnya kali ini saya ingin membahas bola, bukan, itu lagu dangdut. Kali ini lagu dangdut, kok lagu dangdut lagi. Kali ini bola yang ingin saya bahas yaitu fenomena pemain-pemain Indonesia. Iya, kemarin Piala AFF yang terakhir ya 2021 cukup memberikan hype kepada pencinta sepak bola Indonesia dan pencinta sepak bola dadakan di Indonesia. Tentu yang dadakan ini sifatnya ya Anda tahu sendiri, pasti dari kalangan, kalau tidak cewek-cewek ya mak-mak ya yang mengidolakan pemain yang berwajah lumayan ya kan. Kalau tidak Arhan, siapa lagi itu, Dewangga ya, itu mereka memiliki face yang cukup menarik bagi mereka ya, bagi mereka kaum hawa. Nah, tapi saya tidak akan membahas kedua figur itu karena topik dari pembicaraan saya kali ini berfokus kepada pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Oke, hal apa sajakah yang akan kita bahas dalam tema kali ini ya, tentang Egy dan Witan ini? Tentu sudah ada juga selain mereka yang merumput di luar negeri ya, cuman hype-nya berbeda ya kan, karena kedua pemain tersebut bermain di satu klub ya, di FK Senika, dan mereka dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi pemain starter ya, pemain inti dari beberapa laga pembuka dari FK Senika di musim kedua. Nah, saya pribadi sangat senang melihat performa dari keduanya, apalagi terakhir ini ya mereka bersua Slovan Bratislava ya. Klub ini klub langganan Liga Champion ya. Memang FK Senika digulung 5-0 ya, tapi saya melihat permainan dari Egy maupun Witan sangat prospek ya, sangat menjanjikan ya, atau sangat sangat membanggakan bagi saya sebagai penikmat sepak bola yang bermimpi melihat orang-orang yang dari Indonesia bermain di klub-klub Eropa. Nice. Nah, ini walaupun masih di klub kecil sudah mengobati rasa dahaga saya akan keinginan untuk melihat pemain Indonesia yang merumput di klub-klub luar negeri. Nah, kali ini mereka sudah menunjukkan taji mereka ya, mungkin kedepannya lebih bagus lagi atau lebih matang lagi dalam bermain bola. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, tapi kali ini saya tidak ingin berfokus kepada bagaimana aksi-aksi mereka di lapangan, tapi saya lebih berfokus kepada netizen atau konten-konten kreator yang menjadikan Egy maupun Witan menjadi tema dalam konten mereka ya. Oke, kita akan memulai dari keyword saya di YouTube tentang Egy Witan. Oke, kita ketik Egy Witan.
Kita akan melihat berita-beritanya. Contoh ketika ini, pertama, debut Manis Wonderkid Timnas. Lihat bagaimana Witan memanjakan. Baru Samsung Active Infusion. Oke, kita pencet ya. Duet Manis Witan memanjakan. Oke, kita lanjut. Witan dan Egy efek lihat saat pelatih FK Seniga kembali mempercayai mereka. Oke. Full highlight Witan melawan Slovan Bratislava. Kemudian duo kombinasi, lihatlah kerjasama bintang timnas Egy Witan di laga. Keren banget aksi Witan dan Egy di Liga Eropa semalam. Cetak gol kelas Eropa, lihatlah reaksi bos FK Seniga ketika melihat pemain. Ciptakan 2 gol indah, komentator Slovakia sampai histeris. Tak perlu waktu lama, Witan langsung tancap gas di Liga Slovakia. Dut pahit Witan di Eropa. Terbaru full aksi Witan dan Egy tadi malam. 5 gol tercipta FK Seniga. 5 gol diciptakan di laga ini. Egy dan Witan jadi sorotan publik. Detik-detik pesan terakhir aktor tampan sebelum kok jadi lari ke sini. Begini. Saya setiap hari ya, karena sering mengikuti mereka berdua, jadi banyak rekomendasi-rekomendasi konten atau berita yang mengarah kepada Egy maupun Witan ya kan. Jadi masuk ke beranda saya ya, jadi saya terpaksa melihat, dan itulah ya masalahnya menjadi saya ingin berspeak up atau bacot. Kenapa? Karena banyak sekali judul-judul yang menyesatkan atau bombastis ya, yang kadang ngomong bagaimana ya, cuman saya secara spontan nggak nemu juga ya berita-berita yang saya maksud itu. Nah nih boleh gini nih thumbnailnya. Saat Egy buat wasit Eropa terlihat bodoh timnas. Oke, whatever. Jadi itulah permasalahan yang ingin saya speak up kan ya. Banyak media atau konten kreator yang memberitakan Egy maupun Witan itu kesannya menyesatkan, atau bisa dibilang bukan ya, dari judul-judul yang menyesatkan, tapi video yang tidak ada kesinambungan dengan judul ataupun thumbnail yang mereka buat. Nah, itulah yang menyebabkan sedikit banyak ada sedikit terbelah orang-orang Indonesia. Ada yang mencibir, ada yang tetap mendukung ya kan. Kenapa? Karena di sini posisinya orang-orang atau konten-konten kreator yang membuat video-video tentang mereka berdua itu terlalu melebih-lebihkan atau bagaimana ya kan. Saya akan menunjukkan beberapa bentuk-bentuk berita atau konten kreator yang akan Anda lihat sendiri, bagaimana nilai sendiri ya kan. Ini dia. Nah, jadi gue ngomong apa sebenarnya? Jadi ini dia. Konten-konten kreator termasuk saya sebenarnya kadang membuat tema-tema tentang Egy atau tentang Witan untuk menaikkan view, menaikkan atensi atau popularity, bisa jadi dari channelnya itu. Jadi terkadang mereka menggunakan cara-cara yang kurang bijak ya, dengan membuat thumbnail yang menyesatkan, dengan membuat judul yang menyesatkan, dan efeknya secara tidak langsung bisa terjadi di kedua pemain ini. Kenapa demikian? Karena dengan banyaknya berita yang bombastis di pasaran, di YouTube atau di mana lah, orang-orang akan memang banyak lah orang-orang akan mengulik, mencari tahu tentang kedua pemain ini dengan klub-klubnya. Nah, terkadang orang-orang yang terbiasa dengan berita-berita yang ada di konten kreator yang membuat tentang berita Egy dan Witan, dan juga di berita-berita yang membuat judul-judul yang bombastis, lalu mengkonversikan dengan
akun resminya dari FK Senika atau akun Egy Maulana Fikri maupun Witan, mereka tidak melihat ke luar biasaan dari judul-judul ini. Walaupun mereka sebenarnya luar biasa, tapi karena judul-judul atau thumbnail yang udah berlebihan, jadi mereka, loh kok berbeda ya, atau nggak sebagus yang kemarin diceritakan ya kan. Terakhir mereka bisa menyerang Witan maupun Egy, atau bisa menyerang klubnya, atau bisa menyerang pemain-pemain yang lain, macam-macam. Seperti yang kemarin pernah kejadian juga, gara-gara mencetak gol, Egy mau dipeluk, rupanya pemainnya nggak, seolah-olah tidak mempedulikan Egy, dia lebih memeluk pemain yang lain yang memberikan assist. Lalu dikomentari oleh netizen Indonesia dengan banyak komentar yang negatif, sarkas, segala macam ya kan. Nah ini kan menjadi beban tersendiri juga untuk mereka berdua. Saran saya sebenarnya, udah kita biari saja, atau adapun berita kita beritakan saja dengan objektif, tidak perlu melebih-lebihkan atau bagaimana, karena ini bisa jadi suatu beban yang tersendiri bagi mereka berdua, atau mereka bisa jadi tidak siap dengan pemberitaan-pemberitaan yang terlalu bombastis. Terakhir mereka ngedown secara mental ya kan. Saran saya, kita dukung, tidak perlu dengan gembar-gembor, tidak perlu dengan bagaimana ya kan. Intinya dia juga manusia, dia juga bisa salah, bisa juga tidak maksimal, itu manusiawi lah. Jadi sangat berlebihan kalau kita menaruh sisi berat ini ke mereka berdua ya kan. Walaupun dari semua yang kita harapkan ada progres lah antara Witan maupun Egy ini, tidak begitu mengecewakan lah, dan bisa dibilang masih ada harapan lebih baik lagi ke depannya. Nah, ayo kita kawal, tidak dengan komentar-komentar yang toksik di apa IG-nya, di mananya, tidak dengan menghujat teman-temannya, tidak dengan menghujat klubnya, tidak dengan membuat berita-berita yang bombastis, membuat pemberitaan yang aduh gimana ya kan. Nah itu saya yang ingin speak up kan ya. Jadi ayolah kita berjalan dengan alami saja, tidak perlu ini, tidak perlu itu ya, kita pantengin terus. Tapi ya udah, kalaupun dia kadang bermain tidak maksimal, ya sudah, biarkan saja, kita jangan dicaci maki ya kan. Oke, saya sebenarnya hanya ingin membahas hal itu, jadi fine. Ini adalah konten kedua saya yang agak-agak positif ya. Jadi stop, saya ingin menstop image-image tentang channel ini ya. Channel ini akan bergerak ke arah konten-konten yang lebih positif kembali ya. Kali ini kita sudah membahas bola, besok-besok kasihkan rekomendasi untuk kita membahas apa lagi, dan kita akan membuat dalam sajian-sajian khusus untuk teman-teman sekalian. Oke, see you next time. Kita akan bertemu, kita akan membuat konten yang lebih seru atau lebih enak untuk kita berbahas bersama dan kita kupas bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.